Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam yang keempat dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 22 Januari 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ami yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan, yaitu membaca kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan pada bab ini kita membahas bab yang baru, Ta'limus Salati lil Aulad, mendidik atau mengajari sholat untuk anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya mengajari sholat untuk anak-anak ini adalah kebiasaan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah atasnya. Surat Thaha ayat 132. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang orang tua, terutama kepala keluarga, wajib mengajarkan kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya perihal sholat. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setiap perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk umatnya selama belum ada kekhususan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang memerintahkan anak untuk sholat, adalah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Allah berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, yang artinya, dan kebiasaan Nabi Ismail alaihi salam memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat dan zakat.
Ini juga ayat menunjukkan bahwa orang-orang saleh dari para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sangat perhatian kepada pendidikan atau pengajaran tentang sholat. Pendidikan atau pengajaran tentang sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dari orang-orang saleh diantaranya adalah Luqman alaihi salam. Luqman alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, dirikanlah salat, perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang engkau dapati. Sesungguhnya itu adalah perkara yang sudah tetap. Ini ayat-ayat menunjukkan bagaimana para rasul, para nabi dan orang-orang saleh, mereka senantiasa memperhatikan pengajaran sholat terhadap anak-anaknya. Kalau kita runut lagi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah meletakkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di sisi rumahmu yang suci, wahai Rabb kami, supaya mereka mendirikan sholat. Ini bagaimana perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak-anaknya sholat, Kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan sholat. Surat Ibrahim ayat 40. Ini juga ayat yang menunjukkan bagaimana anak-anak para rasul alaihi wassalatu wassalam sangat diperhatikan perihal sholatnya, pengajaran sholatnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadhribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tentunya ketika mereka berumur 10 tahun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semestinya para kepala keluarga terutama yang pertama kali diajarkan setelah tauhid adalah perihal sholat. Yang diperhatikan setelah tauhid adalah perihal sholat. Seperti ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, di ayat yang 35 Nabi Ibrahim berbicara tentang tauhid. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu ayat 35 Ibrahim. Kemudian ayat yang 40 tentang sholat. Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salat min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan sholat. Dalam Luqman juga begitu. Surat Luqman
ayat 13 perintah untuk tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Itu ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku sayang, dirikanlah salat. Berarti setelah mengajari tauhid, maka hendaknya kepala keluarga dan orang tua mengajarkan perihal salat. Baik. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Berarti diajari perihal sholat bukan saat umur 7 tahun, tetapi diajari perihal sholat ketika dia sudah bisa menerima apa yang kita ajarkan, sependek penerimaannya. Apa yang kita bisa ajarkan, mulai saat itu dia diajarkan tentang sholat, baik umur 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun, supaya nanti umur 7 tahun sudah bisa mengerjakan sholat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perihal berkaitan dengan seorang orang tua seharusnya memperhatikan pengajaran sholat kepada anak-anaknya. Sungguh tanda orang tua yang tidak sukses saat mendidik dan menjadi orang tua bagi seorang anak ketika dia lalai perihal tauhid dan lalai perihal sholat saat masih umur sebelum baligh, saat masih umur sebelum baligh. Baik. Kemudian penulis mengatakan alal abawaini wal muallimi an yuallimu al aulad, yang artinya hendaknya para orang tua dan juga para pengajar mengajari anak-anaknya as-salah, salat. Kemudian beliau mengatakan as-salatu fardun, as-subhu raka'atan wan niyyatu mahalluha qalbu, yang artinya salat adalah kewajiban. Saya ulangi ya, hendaknya kedua orang tua atau pengajar mengajari anak-anaknya salat. Baik, selesai itu. Tadi dalil-dalilnya sudah saya sebutkan. Kemudian beliau mengatakan fardus subhi raka'atan, salat wajib subuh 2 rakaat. Dan ini dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa sholat wajib subuh itu adalah 2 rakaat. Sholat wajib subuh adalah 2 rakaat. Nah, sholat wajib subuh adalah 2 rakaat. Dan ini dengan ijma', kesepakatan para ulama rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wan niyatu mahalluhal qalbu, dan niat tempatnya adalah di dalam qalbu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat tempatnya di dalam qalbu. Seakan-akan beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu harus dengan niat. Sholat itu harus dengan niat. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat. Apa maksudnya? Sesungguhnya amalan-amalan sah atau tidak tergantung niat. Sesungguhnya amalan-amalan dapat pahala atau tidak dapat pahala tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Berarti seakan-akan penulis mengatakan kepada kita, hendaknya seseorang ketika sholat dia berniat.
ketika sholat dia berniat. Dan kalau kita perhatikan lagi apa yang disebutkan oleh penulis di sini, beliau mengatakan, kita akan bahas dulu perkataan beliau, wan niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya adalah di dalam qalbu. Para ikhwah, niat adalah syarat sahnya sholat. Niat adalah syarat sahnya sholat. Berarti dia di luar dari bagian sholat. Berarti dia bukan rukun. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Niat adalah syarat sahnya sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, jika kalian bangun mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, yaitu untuk sholat tadi. Dan ini semakna dengan niat. Ini semakna dengan niat. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah, niat tempatnya di dalam qalbu, tidak disyariatkan untuk mengucapkannya. Tidak disyariatkan untuk mengucapkannya. Dan ini adalah mazhab Maliki dan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Ahmad. Ini yang dipilih pendapatnya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Ibn Utsaimin dan Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya, bahwa niat tempatnya di dalam qalbu dan tidak disyariatkan untuk mengucapkannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Majmu'ul Fatawa, niyatut taharati min wudu'in aw ghuslin aw tayammumin was salati was siyami wal hajji waz zakati wal kafarat wa ghairi dhalika min al ibadat la taftaqiru ila nutqil lisan bittifaqi a'immatil islam bal niyyatu mahalluha al qalbu duna al lisan bittifaqi. Niat bersuci seperti berwudu, mandi, tayamum, dan juga niat sholat, berpuasa, haji, zakat, membayar kafarat, dan lain-lainnya dari ibadah tidak memerlukan kepada ucapan dengan lisan, dengan kesepakatan imam-imam Islam. Bahkan, tetapi niat tempatnya di dalam qalbu, tidak dengan lisan, dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Beliau juga berkata, mahallun niyatil qalbu bittifaqil a'immatil arba'ati wa ghairihim illa ba'dal mutaakhirin awjabat talaffuz biha wa huwa masbuqun bil ijma'. Yang artinya tempat niat itu dengan qalbu, dengan kesepakatan imam yang empat, dengan kesepakatan imam yang empat, dan selain imam yang empat, kecuali sebagian ulama-ulama di generasi terakhir yang mewajibkan untuk mengucapkan niat. Tetapi pendapat ini sudah didahului oleh ijma'. Ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Fatawa Al-Nasriyah. Jadi, para ikhwah, melafazkan niat dan menjaharkannya tidak dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, dan juga Rasul SAW tidak memerintahkan seorang pun dari umatnya untuk melafazkan niat, dan juga tidak diketahui beliau mengajarkan seorang pun dari kaum muslimin tentang melafazkan niat. Kalau seandainya hal tersebut disyariatkan, niscaya Rasulullah SAW tidak akan pernah meremehkannya.
Dan kalau kita pikir sholat itu disyariatkan 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Lalu beliau berhijrah, lalu 10 tahun tinggal di kota Madinah. Berarti beliau sholat selama 12 tahun. Selama itu mustahil kalau tidak ada riwayat yang menyebutkan satu pun tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk melafazkan niat. Mustahil. Selama 12 tahun beliau sholat, tidak pernah ada satu riwayat pun beliau mengajarkan kepada salah seorang para sahabatnya pun untuk melafazkan niat. Nah, baik. Kemudian penulis mengatakan, alif, istaqbilil qiblah warfa' yadayka ila udhunaika wa qul Allahu akbar. Yang artinya, alif, hadapkanlah dirimu ke kiblat atau menghadaplah ke kiblat. Angkatlah kedua tanganmu ke telingamu. Angkatlah kedua tanganmu ke telingamu dan ucapkanlah Allahu Akbar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini kita ambil pelajaran bahwa berdiri menghadap kiblat yaitu Ka'bah dengan seluruh tubuh kita. Dan ini adalah rukun sholat. Ini adalah rukun sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri menghadap kiblat pada sholat wajib adalah rukun sholat. Saya ulangi, berdiri menghadap kiblat pada sholat wajib adalah rukun sholat. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Dan bangunlah untuk Allah dengan tegak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini memberikan pelajaran bahwa wajibnya berdiri saat sholat. Dan saat sholat yang dimaksud adalah sholat wajib. Adapun sholat sunnah nanti ada pembicaraan yang lain. Kemudian juga hadis Rasul, dalil yang menunjukkan wajib berdiri, ya, dan rukun sholat. Hadis Rasul riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana bi bawasir, yang artinya aku memiliki penyakit bawasir, yaitu sakit pada pantat. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis-shalah. Lalu aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Orang yang kena penyakit sepertiku bagaimana salatnya? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau tidak sanggup, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Dan juga itu dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian ijma'. Para ulama berijma' tentang berdiri di dalam sholat wajib, hukumnya adalah rukun. Hukumnya adalah rukun. Tidak sah sholat wajib bagi yang mampu kecuali dengan berdiri. Imam Nawawi rahimahullah menukilkan ijma' dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به. Yang artinya berdiri di dalam salat wajib adalah kewajiban dengan ijma' para ulama. Tidak sah salat bagi siapa yang sanggup atasnya kecuali dengannya. Jadi jangan bermudah-mudah untuk sholat dalam keadaan duduk, sholat wajib terutama. Jangan bermudah-mudah untuk sholat dalam keadaan duduk, terutama sholat wajib.
Adapun sholat sunnah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berdiri di dalam sholat sunnah tidak wajib. Boleh walaupun dia sanggup berdiri untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk, boleh. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul wa huwa qa'id. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang dalam keadaan duduk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal." Siapa yang salat sambil berdiri itu yang lebih afdal. "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Barang siapa yang salat sambil duduk maka dia mendapatkan pahala setengah pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang sholat sambil berbaring maka baginya pahala setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Dan ini semuanya adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak boleh. Dan bolehnya sholat sunnah sambil duduk ini juga berdasarkan ijma'. Dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Yajuzu fi'lun nafilah qa'idan ma'al qudrah 'ala al-qiyam bil ijma'. Yang artinya boleh mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk meskipun dia sanggup untuk berdiri dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis tadi berkata, warfa' yadayka ila udhunaik. Sekarang kita membahas tentang rukun yang kedua ataupun tata cara sholat yang kedua, yaitu mengangkat kedua tangan dengan sejajar dengan telinga ataupun sejajar dengan pundak. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak sambil mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dan ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini adalah yang disebut dengan takbiratul ihram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan mengangkat tangan. Yang pertama adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mengangkat tangannya, adapun takbirnya adalah fardu atau rukun, ya. Adapun mengangkat tangannya maka hukumnya adalah sunnah dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya, yaitu bahwa hukumnya sunnah. Ibnul Munzir berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salat wa inna min as-sunnati an yarfa'a al-mar'u yadayhi idza iftataha as-salat. Telah bersepakat para ulama yang kami hafal keilmuannya bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mengangkat kedua tangan jika memulai sholat, dan bahwa termasuk sunnah Rasul SAW mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Adapun takbiratul ihram maka dia hukumnya adalah wajib. Jadi bedakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, antara mengucapkan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram pada awal sholat dengan mengangkat tangan saat mengucapkan takbiratul ihram. Yang merupakan rukun sholat adalah mengucapkan takbiratul ihramnya, ya. Hal ini
merupakan madhab jumhur, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan salah satu pendapat dari madhab Hanafi, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sahnya sholat adalah bersuci, dan keharamannya tidak boleh mengerjakan perbuatan kecuali sholat adalah ketika sudah bertakbir, dan kehalalannya tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan di luar sholat ketika sudah salam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penulis tadi, yaitu berdirilah menghadap kiblat, angkatlah kedua tangan. Angkat kedua tangan, hukumnya tadi sudah kita ketahui, dia adalah sunnah. Kemudian ucapkanlah Allahu Akbar. Dan sudah kita ketahui tadi, hukum mengucapkan Allahu Akbar adalah wajib ataupun rukun. Baik. Masih berkaitan dengan kedua tangan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat mengangkat kedua tangan? Disunnahkan mengangkat kedua tangan ke dua telinga atau ke dua pundak. Pilih antara salah satu dari dua. Begini kedua telinga atau begini kedua pundak. Ya, salah satu dari keduanya diperbolehkan, dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan pendapat dari ulama ahli hadis. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Malik bin Al-Huwairith anna Rasulullah SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi. Adalah Rasulullah SAW jika beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibayhi. Dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Dua-duanya, ya, dua-duanya diperbolehkan. Itu adalah sifat dari mengangkat tangan. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan takbiratul ihram, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan takbiratul ihram, yaitu yang pertama adalah tidak diperbolehkan mengucapkan kecuali lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh Allah Maha Besar, Allahu A'zam. Harus mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini adalah perkara yang pertama, dan tidak sah sholat kecuali dengan mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar. Ini mazhab Maliki, Hambali, dan pendapat Imam Syafi'i di pendapatnya yang lama. Kemudian ini adalah pendapatnya kebanyakan ulama salaf, yaitu diantaranya adalah Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Tawus bin Kaisan, sahabat Nabi, Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi'i, kemudian Malik bin Anas, seorang tabi'ut tabi'i, Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'i, Imam Syafi'i, seorang tabi'ul atba', dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwasanya tidak sah sholat
dengan takbiratul ihram kecuali takbirnya Allahu Akbar. Dalilnya adalah dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qala Allahu Akbar. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun mendirikan salat beliau mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada lafaz yang lain. Tidak ada lafaz yang lain. Baik. Berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh saya runut lebih dalam lagi. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah dengan seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah meniatkan di dalam qalbu, ya, untuk sholat fardu atau sholat sunnah, dan tidak mengucapkan dengan lisan apapun lafaznya. Usolli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblat ada imam lillahi ta'ala, tidak boleh. Ya. Kenapa hafal Ustaz? Ulun mah hafal dari. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah lalu melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga atau dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Dan tadi saya perhatikan hadis yang sejajar dengan telinga itu lebih sahih dibandingkan hadis yang sejajar dengan pundak, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian penulis mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak menyebutkan di sini, tapi saya ingin tekankan, yaitu mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat seseorang mengucapkan takbiratul ihram dan saat berdiri sholat. Apa dalilnya? Dan ini pendapat jumhur, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya Sufyan bin Sa'id, Masruq ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, seorang tabi'i. Yustahabbu an yakuna nadharuhu ila mawdi'i sujudi. Dianjurkan tempat pandangannya adalah ke tempat sujudnya. Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama. Di antaranya satu, karena melihat ke tempat sujud lebih selamat bagi orang yang sholat dan lebih menjauhkan dari menyibukkan selain sholatnya dan lebih menjaga pandangannya. Ini satu poin, tiga perkara di dalam. Lebih selamat sholatnya, lebih jauh dari hal yang menyibukkannya selain sholat, lebih menjaga pandangannya. Itu satu. Yang kedua, lebih khusyuk, lebih dekat dengan kekhusyukan, bukan lebih khusyuk, lebih dekat dengan kekhusyukan. Karena kalau orang sholat melihat ke bawah itu lebih dekat dengan kekhusyukan, ketundukan kepada Allah SWT. Yang ketiga, ajma' lil qalb, lebih fokus untuk qalbunya, tidak berpikiran kesana kemari. Makanya kalau seandainya ada sejadah, ada karpet untuk sholat, akan lebih bagus lagi yang polos. Nah, kadang-kadang kalau sholatnya di atas sejadah yang bergambar-gambar, apalagi gambarnya ada Masjidil Haram, ada Masjidil Nabawi, kemudian ada kompasnya bergerak-gerak, itu jadi tidak khusyuk. Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian di depan beliau ada kain yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha yang bercorak. Karena itu diberi oleh seorang sahabat, maka beliau mengatakan arsilu, berikan ini kepada pemiliknya, kemudian gantikan dengan yang lain yang tidak ada coraknya, mengganggu akan sholat. Dan ini termasuk hal yang sunnahan yang dijauhi oleh kaum muslimin, yaitu sejadah tidak ada corak-coraknya. Sejadah bahkan sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun juga itu sesuatu yang kurang tepat. Ya. Ini 3 faedah. Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai tambahan untuk melihat ke tempat sholat. Sekarang
kita masuk kepada ba. Dha' yadakal yumna 'alal yusra 'ala sadrik. Letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu di atas dada. Dada itu ini dada, di atas dada. Sedangkan ini di atas perut, di bawahnya pusat. Kemudian yang seperti ini di bawah pusat. Nah, di sini penulis lebih condong kepada di atas dada, di atas dada. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan tangan di kanan di atas tangan kiri saat berdiri disunnahkan di atas dada, ya, disunnahkan di atas dada, sebagaimana beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dalam hadis yang disebutkan oleh Tawus bin Kaisan, kana Rasulullah SAW yada'u yadahu yumna ala yadi yusra thumma yasudduhuma ala sadrihi wa huwa fi shalah. Adalah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian menguatkannya atau mengikatnya di atas dadanya. Jadi bukan hanya sekedar meletakkan, tapi mengikatnya di atas dadanya, suddu, menguatkannya di atas dadanya di dalam sholat. Dan ini pendapat Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, kemudian juga Imam Al-Albani. Ada yang mengatakan di bawah dada, yaitu di perut. Ada yang mengatakan di bawah pusat. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah di dada. Tetapi jika ada orang yang di bawah pusat, ada orang yang di perut, maka ini seluruhnya sah sholatnya. Seluruhnya sah sholat. Nah, Anda silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. Masih berkaitan dengan mengangkat kedua tangan dan meletakkannya. Ada poin yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, meletakkan kedua tangan di atas dada sebagaimana disebutkan oleh penulis, dan menjadikan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana disebutkan oleh penulis, dan tangan kanan di salah satu
dari 3 bagian tangan kiri. Tangan kanan diletakkan di salah satu dari 3 bagian tangan kiri. Yang pertama yaitu di telapak tangan, jadi seperti ini. Kemudian yang kedua di pergelangan tangan seperti ini. Kemudian yang ketiga di lengan, jadi seperti ini. Jadi tiga-tiganya diperbolehkan berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu pada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Baik, kita lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis lalu berkata, waqra fil raq'atil ula wahid subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka aw ghairuha aw ghairaha mimma warada fis sunnati sirran. Bacalah di dalam rakaat yang pertama, yaitu doa namanya doa istiftah. Doa namanya doa istiftah, bukan doa iftitah. Yang benar adalah doa istiftah. Dan penulis membawakan di sini lafaz, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini adalah salah satu doa dari doa-doa istiftah. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum membaca doa istiftah adalah sunnah. Hukum membaca doa istiftah adalah sunnah secara hukum fikih. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau berkata, ammal istiftahu faqala bistihbabihi jumhurul ulama'i minas sahabati wat tabi'in faman ba'dahu. Adapun doa istiftah, lihat Imam Nawawi menyebutkan istiftah, jadi bukan dari saya. Yang benar adalah doa istiftah, bukan doa iftitah. Doa istiftah, maka sudah berpendapat tentang kesunnahannya mayoritas para ulama, dari para sahabat, para tabi'in dan yang setelah mereka. Wa la yu'rafu man khalafahu fihi illa Malikan rahimahullah. Dan tidak ada yang menyelisihinya di dalam hal tersebut kecuali Imam Malik rahimahullah ta'ala. Faqala la ya'ti bi du'a'il istiftah wala bi syai'in bainal qira'ati wa takbiri aslan, bal yaqulu Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir Fatihah. Imam Malik berkata tidak membaca apa-apa di antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Dia cukup mengucapkan Allahu akbar, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah sampai akhir surah Al-Fatihah. Nah, ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Tapi kita lebih condong kepada pendapat bahwa hukum membaca doa istiftah adalah sunnah menurut jumhur ulama. Dan bacaan-bacaan doa istiftah sangat banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Salah satunya tadi, ya, salah satunya tadi yang disebutkan oleh penulis, yaitu penulis berkata, bacaan doa istiftah diantaranya adalah Rabbana Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sana ada yang lebih sahih riwayatnya oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya
Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca apa antara takbiratul ihram dengan al-Fatihah karena beliau diam. Maka Nabi Muhammad SAW membaca aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsil khataayai bil ma'i wath thalji wal barad. Ini adalah doa istiftah juga dan dia lebih sahih kedudukannya dibandingkan yang tadi. Tetapi sebagian ulama menganjurkan itu karena di dalamnya ada tauhid. Yang pendek tadi di dalamnya ada tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika rabb wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada tauhid. Tapi lebih sahih yang saya baca tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Nah, ada lagi yang lebih panjang daripada itu, yaitu dengan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW kalau bangun mendirikan sholat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian tidak sampai situ saja, tapi ada lanjutannya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anni sayyi'aha la yasrifu 'anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini bacaannya seperti itu semestinya. Saya tidak tahu kalau ada bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, kemudian ini wajjahtu wajhiya, seperti itulah. Ada beberapa bacaan yang di depannya, saya tidak tahu akan hal tersebut. Ada lagi memang riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Tetapi itu bukan sambungan dari wajjahtu wajhiya, itu adalah riwayat tersendiri. Jadi tidak disambung antara dua bacaan tadi. Nah, taib itu adalah membaca doa apa namanya tadi? Istiftah. Ya, jadi bacaannya banyak. Dibacanya dengan suara yang lirih. Dan ini perhatian kepada para imam dan juga para sound system, ahli sound system. Kadang-kadang para ikhwah, ada imam-imam yang sound systemnya itu terlalu peka terhadap suara. Ini pernah kejadian, ada seorang syekh dari Madinah datang ke sebuah kota di Indonesia. Kemudian setelah satu kali sholat, beliau tidak mau lagi sholat di situ. Beliau bilang yang dijaharkan itu cuma Al-Fatihah. Kalau sholat yang dijaharkan. Adapun doa istiftah tidak dijaharkan. Antum pernah dengar kan? Di beberapa masjid karena mic-nya suara terlalu besar, maka akhirnya seakan-akan imamnya menjaharkan doa-doa istiftah. Ini tidak benar para ikhwan. Bahkan kadang-kadang zikir ruku, zikir sujud itu terdengar. Ya, ini tidak dibenarkan. Nah, baik. Kemudian setelah itu penulis berkata, yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirran. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian termasuk membaca di dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah dan mendahulunya dengan ta'awudz.
mendahuluinya dengan apa? Ta'awudz. Dan ta'awudz adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khusus di dalam sholat, maka ta'awudznya ada membaca ada tambahannya, yaitu min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada hadisnya seperti itu, yaitu seorang yang ingin membaca di dalam sholat, maka dia membaca min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yata'awwadzu billah minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini salah satu adab di dalam membaca surat Al-Fatihah. Beliau kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalah yaqul Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini khusus untuk bacaan di dalam sholat, pakai tambahan seperti itu, Allahumma inni a'udzubika atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, kemudian setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Di sini penulis mengatakan yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, dibaca dua-duanya dalam keadaan lirih, dengan suara yang lirih. Kemudian membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita akan bincangkan permasalahan ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang sholat sebagai imam atau sholat sendirian, maka hukumnya adalah rukun. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sholat sendirian atau sebagai imam. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, baik. Selanjutnya, hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat yang dikeraskan suaranya. Maka jawabannya yang kita pilih adalah pendapat para ulama, tidak wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah yang sholatnya dengan suara yang keras. Yang sholatnya dengan suara yang keras seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, rakaat pertama, rakaat kedua, tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan, agar kalian mendapatkan rahmat. Imam Ahmad rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, Al-A'raf ayat 204, beliau mengatakan ajma'an nas ala anna hadhihi al-ayah fi shalah. Orang-orang, para ulama bersepakat bahwa ayat ini di dalam sholat. Ayat ini maksudnya adalah kalau dibacakan Al-Quran di dalam sholat. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Muslim,
Wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam membaca maka dengarkanlah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau salatnya tersembunyi atau lirih suaranya, maka imam baca, makmum baca. Salat sendirian juga baca. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bismillah. Bismillah. Jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah 7 ayat berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh kami telah berikan kepada engkau 7 dari ayat-ayat yang terus diulang-ulang, yaitu 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu bagian dari Al-Fatihah? Jawabannya adalah Bismillah bukan dari ayat dari surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur, pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan dinukilkan ijma' atasnya. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu, yaitu bacaan di dalam salat, antara aku dan hambaku 2 bagian. Wa li 'abdi masa, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin. Di sini Allah mengatakan, kalau hambaku berkata, membaca alhamdulillahi rabbil 'alamin. Di sini tidak mengucapkan bismillah. Ini jelas, ini dalil yang paling kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Bukan dari Al-Fatihah. Lalu apa dia itu, Ustaz? Dia itu adalah satu ayat tersendiri di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Dia satu ayat tersendiri di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Kemudian dalil yang lain, hadis Anas. Beliau bercerita, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman, fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim." Aku salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak membaca. Bahkan dalam riwayat ini tidak membaca. Di dalam riwayat yang lain, la yajharun, tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa Bismillah bukan dari ayat surah Al-Fatihah. Nah, Al-Aswad bercerita, aku sholat 70 kali sholat di belakang Umar bin Khattab. Al-Aswad bin Yazid seorang tabi'in. Aku tidak pernah beliau mendengar yajhar fiha bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah mengeraskan bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah ada dalilnya, ada pekerjaan para sahabatnya. Saya kenapa tekankan ini? Karena kemarin musim liburan di bulan Desember kejadian sama anak saya. Ini bukan karena anaknya, tetapi karena fanatisme mazhab. Jadi saya sudah pesan kepada anak, siapapun yang nyuruh kamu imam, jangan mau. Terutama di masjid-masjid yang kamu tidak tahu kebiasaan orang di masjid tersebut. Berkunjunglah saya ke tempat mertua, bawa anak-anak. Lalu kemudian saya di belakang, beliau di depan. Rupanya sudah masuk masjid duluan. Lalu ada keluarga yang menyuruh. Beliau sudah tidak mau, beliau sudah di belakang sesuai dengan amanat dari orang tua. Tapi karena dipaksa, akhirnya beliau sholat isya. Sholat isya biasa orang kampung kalau seandainya atau orang sebagian besar masjid sholat itu tidak mau suratnya panjang-panjang. Sabbihisma rabbikal a'la di sholat isya itu dianggap sudah panjang.
Yang namanya orang santri pondok tahfidz, ya sholat al-a'la itu sangat ringan bagi dia untuk di pesantrennya. Nah, tapi yang jadi ukuran juga bukan itu, yaitu ketika al-fatihah beliau langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wah, itu geger di masjid. Habis sholat ada yang bangun, ada yang protes. Ya. Kemudian ini adalah salah satu sebabnya ketidaktahuan tentang dalil-dalil secara menyeluruh. Bahkan pendapat yang lebih kuat secara mazhab fikih pendapat jumhur daripada mazhab Syafi'i. Ini tidak ingin merendahkan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, enggak. Tapi kita berhak untuk mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu bacaan bismillahnya tidak dikeraskan. Kadang-kadang kita ini dituntut untuk toleransi dengan mazhab. Kemudian ketika kita mengambil pendapat ini, orang-orang yang meminta toleransi tidak toleransi. Ini keliru. Akhirnya yang namanya anak di kelas 3 SMA sampai nangis-nangis di rumah. Nanti marahin orang kampung. Saya bilang saya sudah beritahu jangan jadi imam kecuali abahmu yang nyuruh. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Ini makanya saya pertegas Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Menurut pendapat jumhur mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali. Dan dalilnya bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Dinukilkan itu berarti bukan kuat, dinukilkan ijma'. Dalilnya tadi yang sudah saya sebut hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dalil dari Anas bin Malik, beliau salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, seluruhnya tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Nah, ini bukan pendapat Wahabi, bro. Bukan pendapat Wahabi. Ini dikit-dikit Wahabi. Sudah basi ucapan-ucapan ini. Ya. Ayo dengan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmidzi di dalam kitab beliau Jami' Tirmidzi berkata, setelah beliau meriwayatkan hadis Anas tadi, aku sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan mereka tidak mengeraskan baca surah Al-Fatihah. Kata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli ilm. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahu. Dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Kanu yastaftihuna al-qira'ah bi alhamdulillahirabbil alamin. Mereka senantiasa memulai bacaan surah Al-Fatihah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini bukan pendapat dari kantong sendiri, enggak ya. Kemudian beliau mengatakan qala Syafi'i inna ma'na hadzal hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman kanu yaftatihuna al-qira'ah bilhamdillahi rabbil alamin ma'nahu annahum kanu yabda'una bi qira'ati Fatihatil kitab qabla surah wa laysa ma'nahu annahum kanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Imam Syafi'i kemudian berbeda pendapat dengan 3 imam yang lain dan ulama-ulama yang lain, bahkan berbeda pendapat dengan para sahabat. Maknanya kata beliau bahwasanya yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka membaca Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya adalah mereka memulai membaca surat Al-Fatihah sebelum surat yang lain, yaitu dengan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bukan berarti beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tetapi yang terlihat jelas adalah mereka tidak membacanya atau tidak menjaharkan. Ya kan?
Jadi jangan sampai dianggap orang salah sholatnya, kemudian orang tidak sah sholatnya. Bahkan pernah kejadian ini, ada orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian orang sholat, ngulang sholatnya. Ngulang. Ini fanatik mazhab. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian mengucapkan amin. Amin adalah salah satu kesunahan bacaan di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Amin adalah sunnah muakkadah setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan apabila sholatnya dalam keadaan lirih, maka aminnya juga dalam keadaan lirih. Apabila sholatnya dalam keadaan terang, jelas suaranya, maka juga aminnya dalam keadaan jelas. Nah, dan apabila sholatnya itu berimaman, maka membaca aminnya ada dua. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, ucapkanlah amin. Atau ketika imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin. Dan amin bukan nama dari nama dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir dalam peradaban yang kuno, bukan. Amin adalah bahasa Arab yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkan. Nah, alhamdulillah selesai. Itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Sampai di situ dulu. Nanti kemalaman. Nah, ada pertanyaan? Yang tidak sesuai dengan tema saya tidak jawab. Mohon izin bertanya, saat sedang safar menggunakan kereta, kami berangkat selepas zuhur dan kita tahu bahwa waktu sampai di tujuan sudah habis sholat asar. Bagaimana yang lebih baik, sholat di kereta dengan duduk atau seperti apa? Jawabannya kalau sudah tahu, seharusnya dia menjamak sholat zuhur dia di masjidnya, kemudian dia jamak dengan asar. Karena keperluan safar. Jamak saja tanpa kosong. Kenapa demikian para ikhwah? Sebenarnya boleh saja dia sholat di waktu asar pas lagi di kereta. Tetapi saya sering mengatakan perkataan Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat wajib di kendaraan atau di atas kendaraan, apalagi di atas pesawat. Karena zaman Nabi nggak ada pesawat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Beliau selalu sholatnya di atas tanah. Ya, nggak pernah. Silahkan cari. Nggak pernah. Beliau selalu sholat wajib turun dari kendaraan. Maka usahakan sholat wajibnya di kendaraan, kecuali dalam sholat wajibnya di atas tanah, kecuali dalam keadaan yang sangat susah seperti kita bepergian pulang dari umroh, ya, kemudian kita mendapati waktu subuh sangat pendek. Nah, tidak boleh kita qadha di waktu saat sampai di daratan. Maka nasihat saya yang seperti ini, hendaklah dia mengerjakan sholat di daratan, tidak di kereta. Karena kalau di daratan dia bisa berdiri tegak,
kemudian dia bisa melaksanakan sholat dengan maksimal. Tetapi kalau dia akhirnya memilih di kereta, maka silakan dia sholat di kereta. Tapi tadi sholat di kereta ada hukumnya tersendiri nanti. Seperti misalkan kita katakan tadi berdiri, maka selama dia di kereta bisa berdiri, dia wajib untuk berdiri. Berdiri dulu, dia wajib untuk berdiri karena berdiri adalah rukun salat. Orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya sholat sampai orang tuanya meninggal. Tapi setelah anak itu dewasa, dia rutin sholat. Apakah orang tua mendapatkan pahala atas anaknya laksanakan sholat? Tidak. Tidak, anaknya nggak dapat. Orang tua tidak dapatkan pahala atas anaknya kalau dia tidak mengajari sholat. Mungkin dia dapat pahala dari sisi inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian adalah hasil ulah tangan kalian. Dari situ sholat. Dari situ dapat pahalanya. Ataupun adapun dia sholat tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya tidak dapat pahala atas itu. Tapi orang tuanya dapat pahala. Anak ini ada karena orang tua. Dan segala macam perbuatan orang anak ini dia akan mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Allah berfirman wa allaysa insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapati kecuali apa yang dia usahakan. Orang tuanya tidak berusaha untuk mengajari. Kecuali dari sisi anak ini ada karena sebab orang tua. Maka seluruh perbuatan anak ini akan didapati oleh orang tuanya pahalanya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika lupa atau keliru huruf saat bacaan sholat, bacaan surat dan zikir dalam sholat? Apakah bisa membatalkan sholat? Sudah berusaha menghafal tapi tetap saja kadang lupa dan keliru hurufnya. Jawabannya, jika tidak merubah arti bacaan tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Saya pernah sholat asar berjamaah di sebuah masjid. Saat takbiratul ihram, imam membaca takbirnya tidak terlalu jelas dalam lafaznya. Kemudian pada gerakan-gerakan berikut, imam mengucapkan takbirnya menjadi lebih tidak jelas. Dan pada waktu i'tidal juga sangat tidak jelas. Apakah sholat tersebut termasuk sah atau tidak? Ya, apa maksud tidak jelas? Maksud tidak jelas ini tidak jelas juga. Apa yang dimaksud tidak jelas? Kalau seandainya karena mix saja, sedangkan imamnya sudah benar-benar, kadang-kadang kan ada sebagian masjid yang pengurus masjidnya suka pakai echo. Allah. Sedangkan imamnya bagus saja. Jadi makanya saya bilang tidak jelasnya ini tidak jelas juga apa maksudnya. Apakah boleh takbiratul ihram dibaca dalam hati? Jawabannya tidak, karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan baca doa takbiratul ihram dalam hati. Ketika kita sholat berjamaah dan kita sebagai makmum, apakah kita tetap wajib membaca Al-Fatihah? Sudah saya jawab tadi. Baik sholat yang imam membaca dengan jahar seperti sholat maghrib, isya atau subuh, maupun yang imam membaca tidak jahar, sudah saya jawab tadi. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah kepada imam yang mengucapkan niat sebelum sholat dan atau membaca basmalah dengan dikeraskan? Sah sholatnya. Sah sholatnya, tapi jangan diikuti yang melafazkan niat. Ya, karena tidak ada dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 tahun beliau sholat, tidak pernah ada satu hadis pun yang mengucapkan kalau kamu sholat berdirilah dan ucapkanlah nawaitu usolli fardal maghribi dan seterusnya. Ya, nggak pernah ada. Dan ada kaidah begini, sesuatu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya, dan beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan sepeninggal beliau,
maka hal tersebut adalah perbuatan bid'ah. Sesuatu yang mungkin Rasulullah SAW mengerjakannya, beliau mungkin untuk mengucapkan lafaz niat. Yang kedua, tetapi beliau tidak mengerjakannya sampai akhir hayat, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakan hal tersebut, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Apabila dikerjakan sepeninggal beliau, maka hal tersebut adalah bid'ah. Wallahu. Menjawab amin pada salat yang dijaharkan bacaan Al-Fatihahnya, apakah hanya makmum saja atau orang yang mendengarnya juga? Maka jawabannya adalah yang mendengar, sholat yang makmum. Adapun yang di luar sholat maka tidak membaca, yang di dalam sholat jamaah saja. Wallahu a'lam. Apakah benar bila sholat di Masjidil Haram wajah menghadap Ka'bah bukan ke tempat sujud? Ini ada pendapat sebagian ulama begitu, tetapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat tetap menghadap ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Ada kasus ketika sholat berjamaah, saf depan sudah penuh dan datanglah seorang jamaah yang sendiri di saf belakangnya. Tidak ada yang mundur untuk menemani si jamaah tadi sampai akhir sholat. Seharusnya bagaimana sikap jamaah yang baru datang, ya Ustaz? Maka jawabannya cari lowong yang kosong dan dia sholat di tempat yang kosong tersebut. Tanpa harus ke kanan, kok nak masuk. Nah, tapi cari tempat yang kosong. Kalau tidak dapat, maka para ulama mengatakan ada dua cara. Yang pertama, dia sholat sendirian. Yang kedua, dia memberitahu agar untuk sholat bersama berdua. Tapi yang kedua ini pendapat lemah, karena menyebabkan pergerakan, kemudian saf yang asalnya sempurna jadi kosong. Maka pendapat yang lebih benar, wallahu alam, dia cari dulu sampai dia dapat tempat lowong, lalu setelah itu atau dia sholat sendirian, dan ini adalah dalam keadaan terpaksa. Karena Rasulullah SAW mengatakan la salata liman shalla khalfas shaf. Tidak sah salat seseorang yang salat di belakang saf. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Maknanya seperti itu. Tidak boleh salat sendirian di belakang saf. Tidak boleh salat sendirian di belakang saf. Wallahu a'lam. Apakah sah salat bacaan imam ketika bacaan ihdinas shiratal mustaqim dibaca dengan ihdinas shiratal mustaqim? Dan bagaimana sikap kita, apakah pindah cari masjid lain karena ini imam tetap di masjid tersebut? Ihdinas shiratal mustaqim. Ini tidak merubah arti. Tidak merubah arti. Tetapi jika ada yang memperbaiki lebih bagus. Jika ada yang memperbaiki lebih bagus. Kalau di masjid lain lebih baik bacaannya, di masjid lain tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bagaimana sholat di atas pesawat? Gugur. Sholat di atas pesawat gugur untungnya. Kalau enggak doang sholat di atas pesawat. Terbang. Sholat di pesawat ya. Sholat di atas pesawat gugur, pilot aja kada wani. Maka jawabannya sholat di pesawat boleh. Tetapi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah berfirman juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan. Ayat ini sering dipahami oleh sebagian orang ini ayat musibah, padahal bukan itu. Ayat ini ayat ibadah.
Allah tidak membebani ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan. Bukan ayat musibah, Allah tidak membebani musibah kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang benar, Allah tidak membebani ibadah seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Maksudnya, kalau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Kalau tidak bisa duduk, sholat berbaring. Apakah harus berdiri di dalam sholat? Asal hukumnya dia sholat kalau wajib berdiri selama mampu. Tetapi kadang, begini, perhatikan ini, penting. Kadang kita tidak diperbolehkan untuk berdiri oleh yang mengatur di pesawat. Di antaranya pramugara ataupun juga pilot. Dan pada saat itu kita lebih wajib untuk taat. Kenapa? Karena kelakuan kita kadang-kadang yang tidak taat menyebabkan pesawat jatuh. Contoh yang lain juga berwudu. Diperingatkan oleh pramugara ataupun pilot tidak boleh berwudu di dalam kamar mandi. Kalau memang itu ada keterangan tidak boleh, maka berarti urusan pada mereka, kita bertayamum. Karena kadang kalau kita sendiri mungkin berwudu tidak akan berbahaya, tapi ini kan satu pesawat berwudu bisa membahayakan. Karena mungkin ada tasarruf, bahasa Arab itu tasarruf, masuk airnya, kemudian kena kabel, terbakar satu pesawat jatuh akibat terlalu berlebihan dan tanpa fikih. Rasulullah SAW bersabda, Innad din yusr, agama itu mudah. Turunan dari ayat hadis ini kaedahnya at-ta'sir yajlibut taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kalau tidak boleh ya sudah, kita jangan dipaksakan, tidak diperbolehkan. Tapi asal hukumnya berdiri selama tidak ada larangan dan selama mampu. Bahkan di kapal pun berdiri kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan dia duduk. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya makmum semua bacaan dibaca di dalam hati saja? Banyak yang saya temui seperti ini, tidak dilafalkan, hanya baca dalam hati. Ini tidak boleh. Sholat tidak membaca apapun walaupun makmum. Takbirnya kada baca, zikir ruku, zikir sujud, zikir duduk di antara dua sujudnya tidak dia baca, cuma di dalam hati, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Bisa dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Ada lagi? Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Jazakumullahu khairan. Jawabannya iya, itu ada bacaan yang lain Pak dari imamnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada. Ini kadang perlu juga fikih. Jadi mungkin si imam dapat bacaan dari orang yang ahli qiraat, kemudian dia ingin mempraktekannya supaya berbeda. Memang kita ini kadang-kadang inginnya beda, padahal itu harus diberitahukan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi yang seperti ini. Akhirnya menganggap, wah, sholat apa lagi ini? Saya punya kisah menarik juga, lebih menarik daripada. Jadi ada orang yang baru kenal dakwah sunnah, semangatnya, dan lagi menganggap bahwa yang lain-lainnya ahli bid'ah semua. Biasa orang yang baru kenal dakwah sunnah begitu. Suatu saat sholat subuh Jumat, sholat subuh hari
Jumat. Kan sunnahnya, sunnah nabinya, ajaran nabinya, sholat subuh hari Jumat setelah Al-Fatihah baca surat As-Sajdah. Dan di tengah-tengah surat As-Sajdah ada sujud tilawah. Ada sujud tilawah. Kemudian jadilah itu orang ini masuk dalam sholat. Kemudian setelah itu sujud tilawah. Kan habis baca langsung sujud, tidak ada rukuknya. Kemudian dia bingung. Ini dasar bukan Banjar ini bid'ah kata. Dia tidak berdiri, dia tidak ikut, dia berdiri. Habis itu imamnya kan jalan lagi, naik lagi, baca lagi, rukuk, baru dia ikut. Rukuk. Di sampingnya juga seperti itu. Artinya dia ikut seperti orang banyak pada umumnya. Selesai salat. Kemudian dalam hatinya ini sampai sholat dibid'ahkan boleh buahnya. Habis itu dia ngobrol sama sampingnya. Tadi kenapa sebelum rukuk langsung sujud? Itu kan nggak boleh. Rukuk kan rukun sholat. Kemudian ini bid'ah. Oh, jadi kesami sampingnya. Kemudian dia sampingnya, itu pinanya bid'ah. Kemudian lalu beliau bertanya, lalu pian tadi kenapa umpan? Aku umpat aja bang, jalan. Kenapa ibu? Jadi kalau ikhwan kadang-kadang seperti itu. Kebodohan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran muttafiqan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan dan obat penyembuhnya dua hal yang sama. Nassun minal Qur'an, dari Al-Qur'an, atau min sunnah, atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup kiranya jam 9. Saya hadisnya begini Pak, la salat liman lam yaqra Fatihah. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis ini menjadi standar bagi ulama yang mengatakan kalau dia tidak mendapati Al-Fatihah, dia tidak sah rukuknya. Dia tidak dianggap satu rakaat. Tetapi di sana ada hadis lain yang berbunyi bahwa man adraka rafa'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rukuk dari sholat, maka berarti dia mendapati satu rakaat. Nah, ini kalau dia mendapati satu rukuk, konsekuensinya kan tidak mendapati Al-Fatihah, maka tetap dia dinyatakan dapat satu rakaat. Nah, lalu Al-Fatihahnya bagaimana? Dijamin oleh imam. Dijamin oleh, maka imam itu berat. Salahnya makmumnya menjamin, kekurangannya makmumnya menjamin. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah kalau imam sedang ruku, kemudian makmum jalan, kemudian dia ikut bisa ruku bersama imam, maka pada saat itu dia dapat satu rakaat, meskipun belum dapat Al-Fatihah berdasarkan hadis tadi. Asalkan rukuknya pas di saf, jangan rukuknya pas di lawang. Karena ada sebagian orang yang rukuknya pas di lawang. Bagaimana sholat bagi mu'alaf yang sambil membawa kertas? Boleh. Bagi mu'alaf yang tidak bisa, boleh. Karena fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi setelah itu harus belajar
agar bisa sholat dengan sempurna. Nah, ini yang bisa disampaikan. Besok malam saya berharap bisa berhadir karena saya akan kupas tentang sarana penghantar kesyirikan yang paling terbesar, salah satunya adalah tentang tabarruk, yang mana sebagian orang lagi ramai membicarakan. Saya akan kupas tentang tabarruk, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.